Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indah Widya 11. Untuk kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan logaritma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang logaritma, kemudian sifat-sifat logaritma, yang nanti juga akan saya sampaikan lagi sedikit ulasan tentang sifat-sifat logaritma, karena soal-soal yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan beberapa sifat dari logaritma. Baik, belajar bersama Bu Indah, matematika menjadi mudah dan membuat harapan cerah. Kalian pernah mendengar logaritma ya? Logaritma itu dianggap momoknya matematika. Susah, sulit, nggak paham-paham, seperti itu. Masa sih? Apa benar? Oke, kita lihat apakah sesusah yang kita bayangkan, apakah sangat sulit dipahami. Nah, kita bisa pelajari nanti ya. Yuk kita simak pembahasannya. Baiklah, sebelum kita ke pembahasan soal lebih lanjut, kita harus tahu dulu bentuk umum logaritma yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya. Di sini untuk bentuk umum dari logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Bentuk ini bermula dari perpangkatan. Jadi ada bentuk A pangkat C itu sama dengan B, di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis, kemudian B ini disebut dengan numerus, kemudian C adalah hasil pangkat. Nah, dari bentuk perpangkatan ini kita bisa membawa ke bentuk logaritma, di mana basis itu menjadi A, ini harusnya A-nya lebih kecil ya, agak kecil. Kemudian log B sama dengan C. A ini disebut dengan basis, kemudian B ini adalah numerus, dan C itu adalah hasil pangkat. Nah, sebagai contoh, 2 dipangkatkan 5 itu sama dengan berapa? Baik, 32. Nah, dalam logaritma itu kita kebalikan dari bentuk perpangkatan. Nah, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32 itu dapat kita buat menjadi, pertama basisnya dulu, 2, kemudian log berapa? Numerusnya 32 itu sama dengan 5. Nah, artinya apa sih? 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 32? Nah, ketemunya 5. Jadi logaritma itu adalah mencari nilai pangkatnya. Seperti itu konsep dasar dari bentuk umum dari logaritma. Kita lanjutkan lagi untuk ke sifat-sifat logaritma. Di sini jika ada A log B dikali C, jika ada perkalian maka bisa kita tambahkan A log B ditambah A log C. Kemudian jika ada A log B per C, ini pembagian, maka bisa kita kurangkan A log B dikurangi A log C. Kemudian jika ada A log B dipangkatkan C, maka pangkat C ini bisa pindah ke depan, kemudian kita kalikan dengan A log B. Yang nomor 4, jika ada bentuk A log B itu dapat kita buat menjadi bentuk pecahan, yaitu A per B log A. Kemudian yang nomor 5, A pangkat A log B itu sama dengan B. Yang nomor 6 sifatnya adalah A pangkat M log B pangkat N. Jadi nanti ini pangkatnya itu bisa menjadi ke depan N per M dikali A log B. Yang ketujuh sifatnya A log B dikali B log C. Nah, B dengan B ini dapat melebur jadi A log C. 8. Jika ada bentuk A log B itu dapat kita buat menjadi log B per log A dengan basis C. Jadi kita bisa memunculkan basisnya yaitu C. Itu untuk sifat-sifat dari logaritma yang nanti dapat kita gunakan untuk mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan logaritma. Baiklah, kita sudah sampai pada beberapa soal yang berkaitan dengan logaritma. Di sini untuk yang pertama, tentukan nilai logaritma dari. Nah, yang A, jika ada 5 log 625. Nah, bentuk dari 5 log 625 ini, awal mulanya kita bisa membawa ke bentuk 5 log
625 itu kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat, yaitu 5 dipangkatkan 4. Baik. Maka dengan sifat logaritma 4 ini bisa pindah ke depan. Maka 4 dikali 5 log 5. Tadi di sifat itu ada sifat yang berbunyi seperti ini ya. A log A itu sama dengan 1. Nah, ini sifat dari logaritma. Maka 5 log 5 ini hasilnya berapa? 1. Maka 4 dikali 1 yaitu 4. Nah, seperti itu untuk soal yang nomor 1. Kita bisa lanjutkan untuk soal yang B, 4 log 4. Tadi kita sudah bahas, di sini ada A log A sama dengan 1, maka jika ada A 4 log 4 itu sama dengan 1. Tidak usah lama-lama mengerjakan, sudah langsung ketemu hasilnya. Kemudian yang C ini juga menggunakan sifat logaritma. 7 log 1 itu sama dengan, nah, berapapun bilangan di log 1 itu sama dengan adalah 0. Nah, nolnya besar sekali ya dia. Nah, seperti itu konsepnya, seperti ini konsepnya. Nah, jika ada bentuk 7 dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. 7 ini basisnya, kemudian 1 itu disebut dengan numerus. Nah, kemudian 0 ini adalah hasil pangkatnya. Ini yang D, log 10.000. Diperhatikan jika ada bentuk logaritma di mana di depan itu tidak ada basisnya, maka kita bisa menuliskan angka 10. Nah, maka 10 log 10.000. Nah, artinya apa? 10 log 10 pangkat berapa? 10.000 itu 4. Baik, maka 4 ini bisa pindah ke depan dengan sifatnya tadi. Maka 4 dikali 10 log 10. Nah, maka hasilnya berapa? Nah, log 10 log 10 ini adalah 1, maka 4 dikali 1 yaitu 4. Seperti itu. Baik, kita bisa lanjutkan untuk yang E, 2 log akarnya dari 16. Kita tahu akar 16 itu adalah 4, sehingga 2 log 2 pangkat berapa? 2. 2-nya pindah kemana? Ke depan. Maka 2 dikali 2 log 2 berapa? 1. Maka 2 kali 1 yaitu 2. Seperti itu. Sangat mudah bukan? Baiklah, masih tetap semangat ya untuk belajar logaritma. Kita lanjutkan lagi untuk soal logaritma yang macamnya seperti ini. 2 log 3 dikali 5 log 8 dikali 3 log 5. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu. Nah, ini ada 2 log 3. Kita pokoknya mengacu pada sifat-sifatnya. Nah, di sini 2 log 3. Kemudian ini kan sudah. Kita ke sini kan karena perkalian boleh kan dipindah-pindah gini. Maka di sini 3 log 5. Kemudian yang ini 5 log 8. Nah, dengan sifat yang tadi saya tuliskan dulu nih sifatnya. Jika ada bentuk ini di sini aja ya. A log B dikali B log C itu dapat melebur. Nah, ini hilang, maka menjadi A log C. Nah, dari yang tadi itu bisa kita terapkan di sini. Nah, ini 3-nya bisa melebur, 5-nya juga bisa melebur, sehingga tersisa 2 log 8. 8 itu berapa sih? 2 log 2 pangkat 3. Berarti 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. 1 dikali 3, 3. Maka hasilnya 3. Seperti itu. Next, kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. 2 log 2 pangkat 10. Nah, ini paling mudah. Ini 10-nya bisa pindah ke depan sini. Maka 10 dikali 2 log 2. Kita sudah hafal ya? Sudah fasih, berapapun log berapapun hasilnya pasti 1. Maka 10 kali 1 yaitu 10. Nah, sama untuk soal yang selanjutnya, 8 log 256. Nah, kita menggunakan sifat yang berbeda lagi. 8 itu kita jadikan bentuk pecahan dulu. Maaf
maaf kok pecahan, bilangan pangkat dulu menjadi 2 pangkat 3. Kemudian kita log 256 itu 2 pangkat berapa sih? Kalau 2 pangkat 6 itu 64, berarti kalau 256 itu 2 pangkat 8. Nah, seperti ini. Kita perlu ingat lagi, ini saya tuliskan di sini aja. Jika ada bentuk A pangkat M log B pangkat N, itu artinya apa? N per M dikali A log B. Nah, kita mengacu pada sifat itu ya. Nah, kita bisa mengerjakan untuk soal ini. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 8, maka ini 8 sebagai N kan, per M-nya itu 3 dikali 2 log 2. Kita mengacu pada ini. Nah, log B itu 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu berapa? 1, maka 8 per 3 dikali 1. Ya, hasilnya 8 per 3. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Logaritma itu tidak seperti yang kita bayangkan, menakutkan gitu ya. Kita mudah untuk memahami kalau kita paham sifat-sifatnya. Seperti kita paham sifatnya orang. Kalau kita bisa mengetahui sifat-sifatnya orang, memahami, pasti kita bisa untuk lebih mendalami lagi gitulah ya istilahnya ya. Apa sih ngomong apa, suka ngelantur lah ya. Untuk 3 log 5 ditambah 3 log 6 dikurangi 3 log 2 dibagi 9 log 15. Kita perlu tahu kalau di sini ada bentuk penjumlahan pengurangan, itu bisa kita jadikan perkalian dan pembagian pada logaritma lo ya. Maka ini kan basisnya udah sama-sama 3 semua, ini juga 3, ini juga 3. Maka 3 log ini 5 kita kalikan dengan 6, karena dikurangi berarti dibagi berapa? 2. Kemudian yang bawah 9 itu adalah 3 pangkat 2 log 15. Maka ini 5 dikali 6 dibagi 2 itu berapa? 15. 3 log 15 per 3 pangkat 2 log 15. Ini saya kasih pangkat 1 boleh ya? Yang atas pangkatnya 1 gini ya. Dengan sifat yang tadi sebelumnya itu, maka bisa kita dapatkan 1 dikali 3 log 15 per ini 1 per 2, N per M tadi lah ya, 1 per 2 dikali 3 log 15. Nah, ini sama bisa kita coret. Maka 1 dibagi setengah. Ayo hasilnya berapa? 1 setengah atau 2? Baik, 2 hasilnya. Next, kita lanjutkan untuk memakan snacknya. 3 log 2 ditambah 3 log 25 dikurang 3 log 5 dibagi 3 log 10. Cara mengerjakannya sama, karena di sini basisnya semuanya adalah sama, yaitu 3. Kita tuliskan 3 log, kita kalikan ya, 2 dikali 25 dibagi 5. Kemudian yang bawah 3 log 10. 2 dikali 25, 50 dibagi 5. Berarti berapa? 10. 3 log 10 per 3 log 10 lagi. Oke, ini sangat mudah sekali, itu bisa dicoret-coret aja. Hasilnya yaitu 1. Yeay, kita matematika itu gitu mengerjakannya dari tipe-tipe yang mudah dulu, kemudian nanti bertahap naik sedikit agak susah, lalu sedang dulu, kemudian kita ke level yang sulit. Seperti PPKM lah ya istilahnya. PPKM itu nanti awalnya level 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau sudah mengalami pereda atau menurun kasusnya itu kita bisa turun level. Seperti itu. Log 2 sama dengan 0,3010 dan log 5 itu 0,6990, maka tentukan nilai dari log 20. Nah, kuncinya di sini itu terletak pada yang diketahui ini 0,3010 dan ini.
kita bawa dulu log 20. 20 itu berapa sih? 20 itu kalau dibagi 2 itu adalah 10, dibagi 2 lagi yaitu 5. Maka log 20 dapat kita buat menjadi log 2 pangkat 2 dikali 5. Kalau perkalian itu menjadi penjumlahan, maka log 2 pangkat 2 ditambah log berapa? 5. 2-nya ini pindah kemana? Ke depan. Maka 2 dikali log 2 ditambah log 5. Nah, kita lanjutkan lagi. Log 2 tadi kita ganti berapa? 0,3010. Nah, 2 dikali 0,3010 ditambah log 5 itu adalah 0,6990. Kita kalikan, ini adalah 0,6020 ditambah 0,6990. Berapa hasilnya itu? Ya, kita dari belakang ya. 0, 2 tambah 9 itu 1, kemudian 10, ini 13, 1,3010. Ini angka 0 ya. Next, kita angkat yang nomor 2, log 500. Kalau kesulitan membuat 500, kita buat akarnya dulu, bisa ini difaktorkan dulu. 500 dibagi 2, 250 dibagi 2, 125 dibagi 5, yaitu 25 dibagi 5 lagi, 5. Maka 2 pangkat 2, berarti ini loh 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Kalau perkalian menjadi penjumlahan, berarti loh 2 pangkat 3 ditambah loh berapa? 5 pangkat 2. Maaf, ini 2. 2 pangkat 2 ditambah log 5 pangkat 3. 2-nya pindah ke depan, sehingga dikalikan kita log 2 ditambah 3-nya pindah ke depan, dikali log 5. Sehingga log 2 kita ganti 2 dikali 0,3010 itu 10 ditambah 3 kali 0,6990. Nah, kita kalikan dulu ini. Di sini aja ya biar muat ya. Tadi ini 0,6020. Kita tambahkan ini. Nah, ini semua dikalikan 3, ini 0. 3 dikalikan 9 itu 27. 27, 29, 2, 18, 20 ya. 20. Nah, kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 2 tambah 7, 9, 0 ditambah 9, itu 9, 6 ditambah 0, 6, kemudian depannya 2. Seperti itu hasilnya. Yang selanjutnya jika, nah ini yang diketahui juga, 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Nah, 500 kita ubah dulu. Sebelumnya gini, kita buat seperti ini. Faktor juga yang paling mudah itu 500, yaitu 500 dibagi 5, 100 ya. Baik, berarti ini kita buat ke bentuk 2 log 5 dikali 100. Maka 2 log 5 ditambah log 100 ya. Nah, 2 log 5 itu berapa? Ini tempatnya nggak muat ya ini ya. Taruh di mana ya? Di sini ya, warna kuning ya. Nah, jika diketahui 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N, nah ini kita bisa buat seperti ini. 2 log 3 dikali 3 log 5. Nah, 3-nya ini bisa melebur sehingga 2 log 5 itu adalah M dikali N. M, N. Nah, maka ini 2 log 5, 2 log 5 ini kita ganti dengan M, N, kemudian ditambah log 100. Kalau log 10 kan 1, kalau log 100 berarti 2. Maka hasilnya 2 ditambah M, N. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2,
Nomor 2 juga sama. Ini 8 log 25. 2 pangkat 3 log 5 pangkat 2. Nah, ini berarti dengan sifat tadi 2/3 dikali 2 log 5. Tadi 2 log 5 udah ketemu ya. 2 log 5 itu adalah mn. Maka 2/3 mn. Nah, seperti itu hasilnya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung materi atau pembahasan. Nah, terima kasih untuk perhatiannya ya. Jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di komen ataupun di share ke teman-teman agar nanti lebih bermanfaat dan sedikit pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan see you next time. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.